setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu luar biasa dan selalu baru Dia berikan dalam hidup kita. Tidak pernah Dia berikan hal yang bekas, selalu baru. Dan biarlah itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yuk kita mau siapkan hati kita mau terima yang terbaik dan daripada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan hati kita dengan sama pujian. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke. Halo Young Leaders. Kita bertemu lagi. Tapi kali
kali ini bukan untuk pujian penyembahan, tapi kali ini untuk firman. Ayo kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Engkau yang akan bicara hari ini Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk setiap kami Tuhan, sehingga apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan dapat jatuh Tuhan, benih firman-Mu dapat jatuh Tuhan ke tanah hati kami yang subur Tuhan, dan kemudian nanti akan tumbuh, berakar kuat, batangnya kuat, sampai akhirnya berbuah, buah lebat dan buah tetap. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Tuhan semuanya seperti yang Kau mau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, yang leaders hari ini saya akan bagikan ayat dari kitab yang saya suka, itu kitab favorit saya, ya, yaitu kitab Yakobus. Dalam bahasa Inggrisnya adalah James. Nah, kita akan ambil dari Yakobus 1, tapi fokusnya di ayatnya yang kedua, ketiga, dan keempat, ya. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Ya, Yakobus 1 ayat pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, powerful. Ya, saya bahas lebih ke arah yang mungkin ayatnya yang kedua ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kebahagiaan apabila dalam pencobaan. Oke, gak ada pencobaan itu enak. Coba saya pengen tahu ya, kalau kalian ada yang merasa pencobaan enak, japri saya, ceritain, sharing yuk. Tapi untuk kami, pencobaan gak enak. Pencobaan itu apa sih? Pencobaan itu adalah hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan kita itu macam-macam derajatnya. Ada yang kecil sedikit sampai dengan derajat yang gede. Yang sedikit tuh misalnya apa? Misalnya saya hari ini kepanasan. Gak ada angin di luar, buka jendela juga gak guna. Kipas angin mati, misal. Atau listrik mati lah gitu. Nggak nyaman. Itu nggak nyamannya yang kecil. Karena apa? Ya nanti kan ada angin juga, ya kan? Oke. Tapi kalau nggak nyaman yang dalam taraf besar, ya coba saya kasih contoh yang umum lah buat kita semua ya. Dana uang, ya. Siapa sih yang nggak pernah mengalami kurang uang? Wait a second, maybe ada ya yang mengalami nggak pernah kurang uang, tapi kami pernah ngalamin. Ya, wow, itu pencobaan. Ya, yang leaders. Saya cerita sedikit lah. Saya lebih suka kalau bagi firman itu dalam bentuk cerita, sharing hidup kami. Jadi beberapa tahun yang lalu, ya hampir 10 tahun yang lalu hampir, itu kami mengalami berkat yang luar biasa. Ya, kami sebut berkat luar biasa karena Tuhan memberi kesempatan suami saya untuk melanjutkan S3-nya dan menyelesaikannya, puji Tuhan. Ya, di Australia. Ya, di Australia sebenarnya beasiswanya untuk diri sendiri, jadi untuk suami saya saja. Tapi setelah kami semua rembuk satu keluarga ya, akhirnya diputuskan semua berangkat. Hanya suami saya akan berangkat lebih dulu karena harus survei lapangan, kan nggak tahu keadaan, kalau udah boyongan nanti repot. Nah, jadi diputuskan beliau duluan, ya, melihat keadaan nanti akan jemput kami. Nah, itu yang terjadi. Jadi sudah dipersiapkan rumah, sewa rumah akan di mana udah tahu. Jadi
ketika sudah dibeli kami ayam gitu ya, sudah ngerti kemana akan tinggalnya di mana. Ya. Apa yang terjadi? Pencobaan terjadi. Jadi singkat cerita suami saya balik lagi ke Indonesia untuk jemput kami. Sampai di Indonesia diberi kabar, oh, rumah yang akan kami sewa itu ternyata orang keluarga yang saat itu sedang menyewa itu yang tadinya nggak mau memperpanjang, tiba-tiba berubah pikiran mau memperpanjang. Dan mereka udah ada di situ, jadi mereka yang dapat prioritas. Bagaimana dengan kami? Serabutan. Cari tempat tinggal yang mana gitu kan, penggantiin yang ini. Apakah itu pencobaan? Jelas. Bayangin mau pindahan sekeluarga ke negara lain, nggak tahu tinggal di mana, bawa barang. Pencobaan. Ya, doa, cari gitu ya. Akhirnya yang punya rumah, jadi ini yang punya rumah yang tadinya kami mau sewa, mereka merasa, aduh kasihan juga gitu ya. Yang mereka lakukan adalah mereka bilang, boleh tinggal di rumah kami sementara. Mereka kasih waktu 2 minggu. Setelah itu, ya mohon maaf, tidak bisa diperpanjang karena memang rumah mereka bukan buat sewa, yaitu buat mereka sendiri. Jadi mereka kebetulan punya kamar tamu 1. Nah yang kamar satunya lagi, kan nggak mungkin kami untel-untelan gitu berempat di kamar satu kamar, susah. Nah kayak kamar yang satu lagi punya anaknya itu dikosongkan dulu sementara gitu. Anaknya ada 2, jadi dikosongkan dulu, kemudian diberikan kepada anak-anak kami untuk di situ, tinggal di situ. Maka hanya bisa 2 minggu. Itu udah bahagia gitu, Tuhan terima kasih, Tuhan ada tempat tinggal, puji Tuhan gitu ya, nggak usah mendarat di Australia bingung gitu karena udah, puji Tuhan. One problem solved, 1 pencobaan selesai. Singkat cerita, ada hamba Tuhan dari Jakarta datang ke gereja di mana kami beribadah saat itu ya. Jadi ada gereja lokal di kota itu yang tempat kami ibadah selama kami ada di Australia. Beliau mengatakan begini, doain ini semuanya didoain gitu ya. Pas keluarga kami didoakan gini, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kalian. Happy? Iya. Bahagia. Semua kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Habis didoain mikir, oke. Kalau begitu akan terjadi masa di mana kami akan seakan-akan tidak dicukupi kebutuhannya. Ya. Contoh gini deh. Kalau mau mengalami mukjizat, pasti akan mengalami hal yang gak enak dulu kan? Iya kan? Hal enak-enak terus dan gimana kita mau tahu itu mukjizat. Tapi kalau kita ngalami mukjizat tuh berarti mengalami dulu hal yang enak. Ya, kalian sudah banyak dengar cerita tentang orang sakit kanker disembuhkan. Ya tapi sakit kanker dulu gitu kan, baru mukjizatnya datang sembuh, kanker hilang. Ya kan? Gitu. Waduh berarti akan ada masa di mana kami akan mengalami masa di mana nggak enak gitu, pasti ada masa di mana seakan-akan kurang. Itu yang satu. Sebelum kami berangkat itu juga kakak ipar saya mimpi, dia tuh pemimpi. Dia mimpi gini, wah kalian sekeluarga itu ada di tepi suatu sungai yang besar, airnya deras dan airnya dalam. Kalian tuh harus menyeberang. Pada saat kalian menyeberang, yang kakak ipar saya lihat katanya kalian tenggelam, tapi entah gimana bisa sampai udah muncul lagi di seberang, nggak apa-apa. Nah ditambah hamba Tuhan yang tadi tuh dari Jakarta ya, doain seperti itu, mikir, ups, apa yang akan terjadi? Dan hal itu terjadi. 4 bulan suami saya tidak menerima beasiswanya. Terjadi sesuatu hal, pokoknya sudah singkat cerita terjadi sesuatu hal, 4 bulan nggak dibayar. Bulan pertama oke, karena masih ada simpanan, fine aja, bersuka cita, ya tetap bersuka cita. Bulan kedua masih suka cita, hanya sedikit bertanya nih kapan mau dibayar ya. Mulai ada rasa gak nyaman. Bulan ketiga tambah gak nyaman, doa lagi makin kencang. Tuhan, bukan cuma doa makin kencang, terpaksa kita mengubah lifestyle, mengurangi makanan. Maksudnya bukan mengurangi porsinya, tapi mengurangi
keenakan ya. Gitu ya, banyak hal lah. Mengurangi pergi-pergi ya, walaupun kami nggak wisata gitu ya, nggak keluar kota enggak, tapi kan kalau kita kemana-mana gitu kan butuh makan juga di luar, dan kalau makan di luar mahal, lebih baik makan di dalam, lebih masak sendiri gitu kan, lebih murah. Sama lah kayak di sini juga gitu ya. Masuk bulan keempat, nah itu udah rasanya tuh udah ya, kalau mau dibilang ada rasa takut, ada, mau dibilang rasa kayak terhimpit, adalah kalau kalian yang pernah mengalami hal-hal yang serupa, ngertilah apa yang saya rasakan, kami rasakan saat itu ya, seperti itu. Terus akhirnya kami bilang gini, doa gitu ya, udah keadaan genting gitu. Kami doa sama Tuhan, kami bilang, Tuhan, kalau Engkau nggak bantu, wes lo besok nggak tahu mau ngapain. Ini udah nipis pakai banget, tipis ya. Biar Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia, nggak akan pernah meninggalkan kami. Dan di dalam Alkitab Engkau sudah bilang loh Tuhan, nggak akan meninggalkan kami, menyertai, gitu, menyertai. Ya, kami percaya Tuhan Kau sanggup, gitu. Kami ambil, kami punya buku tabungan, buka, seperti Raja Hizkia dibaca ya, pada saat kerajaan dikepung, makanan nggak bisa masuk, nggak bisa beli apa-apa dari luar ya, jadi persediaan yang di dalam tuh menipis sampai dengan habis, diancam lagi sama musuh. Surat ancaman musuh Raja Hizkia hadapkan ke Tuhan ya, Tuhan gimana nih, menghina Engkau loh. Nah kalau dalam situasi kami saat itu nggak ada yang menghina Tuhan, nggak ada, hanya kami hadapkan, Tuhan lihatlah di buku tabungan kami tinggal segini Tuhan, besok gimana Tuhan nggak tahu. Tuhan, besok dana yang terhambat semuanya tuh masuk dalam rekening kami ini, dalam nama Yesus. Udah malam, jadi ngapain? Bobok. Kenapa kita tidur? Ya ngapain dong? Gak bisa lagi. Satu, mau ke bank, gak buka, ya kan? Kedua, ya ada ATM ada sih, tapi ya ATM bisa dicetak, bisa, tapi udah kemalaman. Udahlah besok aja, doesn't make that much difference, ya. Kemudian, apalagi mau depresi, buat apa? Gak akan mengubah kenyataan, gitu. Malah memperburuk. Terus mau nangis-nangis sama aja, memperburuk. Ngapain? Coba berserah, percaya Tuhan. Sudah tidur, besoknya ngecek yang terjadi apa, dana masuk. Puji Tuhan ya. Kemuliaan bagi Tuhan. Masuk dananya. Lega, iya bahagia. Oh iya, berbahagialah apabila kita menghadapi pencobaan yang berbagai-bagai itu. Yang lebih membuat kami bahagia itu kenapa? Ngalami Tuhan yang nyata. Tuhan yang nyata, yang gak bohong, yang selalu menyertai. Tidak pernah ada di Alkitab di mana Tuhan mengatakan atau tertulis di Alkitab yang mengatakan bahwa kalau kita udah dalam Tuhan, ngikut Tuhan, nggak ada masalah. Siapa yang bilang? Siapa yang nulis? Gak ada. Yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menyertai, Tuhan beserta kita. Immanuel. Itu ya. Jadi ada masalah? Ada. Seberapa? Yo, macam-macam. Oke? Gitu. Dan ini saat itu anak-anak kami seusia kalian. Ada 2 dan seusia kalian. Kami tutupi? Enggak. Kami biarkan mereka mengalami Tuhan yang real bersama-sama dengan kami. Dan itu pengalaman yang luar biasa untuk mereka. Ya, tambah lagi kekayaan. Kekayaan apa? Ini ya salah satu hal juga. Kekayaan itu bukan cuma uang loh. Kekayaan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan itu kekayaan. Ya, kita nimbun kekayaan yang seperti itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu menguatkan kita. Dan memang iya, iman yang diuji itu akan menimbulkan suatu ketekunan. Di saat kami itu susah seperti itu, yang kami andalkannya Tuhan. Bisa minjem? Bisa. Punya teman? Punya teman yang berduit? Oh punya. Punya teman yang berduit, duitnya banyak, bisa dipinjem. Punya. Kenapa kami nggak minta? Kenapa kami nggak ke mereka minjem? Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa diandalkan.
ini bukan sekali aja terjadi dalam hidup kami, berkali-kali. Andalkan Tuhan, Dia mengeluarkan kita tuh, semua kita dari segala hal. Ya. Jadi itu pengalaman kami yang boleh kami sharekan. Saya boleh sharekan ke kalian. Kalian tuh ngalamin apa sekarang ini? Yang susah? Pencobaan apa toh? Coach, di rumah lagi nggak ada kuota. Oke. Coach, lagi nggak ada uang untuk beli kuota. Oke. Tapi jalan nggak tertutup kan? Selalu ada jalan. Ya. Percaya Tuhan, semua pasti ada jalannya. Ya. Pasti ada. Just trust Him. Kayak gitu aja sih. Kami di saat kami mengalami tipis seperti itu, terus terang ya namanya tabungan di situ ya, pada saat itu di Australia itu kami nggak mau sentuh yang ada di Indonesia, karena kalau nggak itu nggak berhikmat. Ya, kalian harus berhikmat dalam segala hal. Ya, itu sudah mendekati titik nol. Semua mau ngomong sama orang siapapun, hanya pada Tuhan, dan Dia setia. Bahagia, yes, bahagia. Kenapa? Sekali lagi Tuhan membuktikan Dia setia dan Dia nyata. Yang leader saya alami Tuhan. Ya, trust Him. Alami Tuhan sendiri. Pengen nih ya, ingin nih jalan sama Dia. Ingin nih pengalaman itu. Itu yang leaders, oke? Tidak ada hal yang sulit untuk Tuhan. Impossible is nothing to God, ya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gitu ya. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Nanti saya akan sambung lagi di kesempatan berikut. Itu ya yang leaders. Tetap kuat, tetap semangat. Semuanya baik. Jadi waktunya sekarang yang leaders untuk mapel ya. Tetap semangat, upgrade diri. Ya, miliki positive mindset. Jangan lupa Immanuel, God is with us all.